Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Ya anak-anak, pertemuan kita cuma 2 kali saja. Nah setelah itu anak-anak sudah akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Kemudian dilanjutkan dengan ujian praktek. Lanjut kemudian ujian sekolah. Nah ini anak-anak, Ibu harapkan anak-anak belajarlah dengan baik, persiapkan dirinya. Nah semoga ujian sekolah, kemudian ujian praktik, dan penilaian akhir tahun, anak-anak bisa jawab dengan sempurna. Ya anak-anak, untuk hari ini kita lanjutkan, yaitu pelajaran 6, tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan anak kita lihat sekarang makna bela negara. Nah kita lihat nomor A sekarang. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang mengatur tentang pertahanan negara, yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, Nana, kalau kita lihat pengertian bela negara ini, nah apapun yang sudah kita lakukan sesuai dengan tugas atau kewajiban kita masing-masing, nah menurut Ibu rasanya kita sudah melakukan bela negara ini. Nah yang nomor B kita lihat upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Nah, nomor C kita lihat sekarang. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nomor D, kata kewajiban dalam ketentuan tersebut mengandung makna dalam keadaan tertentu, negara dapat memaksa setiap warga negara untuk ikut dalam pembelaan negara. Nah, kemudian kita lanjutkan sekarang nomor E. Membela negara bukan hanya tugas dan tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi juga merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Nah, nomor F, menurut John F. Kennedy mengatakan, jangan tanyakan apa yang dapat dilakukan negaramu untukmu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negara. Nah, yang jelas, jangan terlalu banyak menuntut. Yang jelas, hak dan kewajiban harus kita lakukan dan kita dapatkan. Nah, lanjut kita lihat sekarang nomor B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Nomor 1 kita lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nomor 1 adalah pasal 27 ayat 3. Nah, kalau kita lihat pasal 27 ayat 3, nah itu bunyinya tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Nah, kalau kita lihat usaha pembelaan negara, nah ini peran utamanya adalah Polri, masyarakat sebagai peran pendukung. Nomor 2, pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, peran utama pada pasal 30 ayat 1 ini adalah TNI, masyarakat sebagai peran pendukung.
Nah, selanjutnya adalah 3 pasal 30 ayat 2, nomor 4 pasal 30 ayat 3, nomor 5 pasal 30 ayat 4, nomor 6 pasal 30 ayat 5. Nah, itu peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang kedua adalah ketetapan MPR. Nomor 1 kita lihat. Ketetapan MPR nomor 4 strip MPR strip 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, secara kelembagaan, TNI dan Polri memiliki peran dan fungsi masing-masing, yaitu TNI adalah sebagai alat negara berperan dalam pertahanan negara. Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Kemudian dalam hal terdapat keterkaitan kegiatan pertahanan dan keamanan, TNI dan Polri dan warga negara harus bekerja sama dan saling membantu. Nah, lanjut sekarang nomor 2. Ketetapan MPR RI nomor 7 strip MPR strip 2000 tentang peran TNI dan Polri. Peran TNI sebagai berikut. Yang pertama nomor A, TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor B, TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki tugas pokok. Nah, kemudian peran Polri sebagai berikut. Nomor A, Polri merupakan Kepolisian Nasional Republik Indonesia yang organisasinya disusun secara jenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Nomor B, dalam menjalankan perannya, Polri wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Lanjut sekarang nomor 3, undang-undang. Nomor 1, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. 2. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nomor 3, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Nomor 4, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu hak asasi manusia. Nomor 5, dalam pasal 68 menyatakan setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nomor 6, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini ada menyatakan pertahanan menjadi salah satu bidang yang tidak diotonomikan kepada pemerintah daerah. Nah, kita lanjut dulu nomor C, perjuangan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 1 adalah perjuangan fisik mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain yang pertama, insiden bendera di Surabaya. Yang kedua, pertemuan 5 hari di Semarang. Yang ketiga adalah pertempuran Surabaya, tanggal 10 November 1945. Yang keempat, pertempuran Ambarawa. Yang kelima, pertempuran Medan Area. Nomor 6, Bandung Lautan Api. Nomor 7, pertempuran Margarana. Nomor 8, perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Kemudian nomor 9 adalah perang gerilya. Ya, Nana, itu saja materi untuk hari ini dulu. Kemudian minggu depan kita lanjutkan. Nah, Nana, sebentar akan ada tugas. Nah, tugasnya tolong dikerjakan. Setelah selesai mengerjakan, tolong dikirim segera. Ya, Nana, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.